Pancasila ini, ampun dah Tuhan, tidak tahu bahwa Pancasila itu adalah nilai-nilai dasar. Nggak ada yang salah, disalahkan. Ya kan, disalahkan. Waktu Bung Karno jadi presiden, Pancasila diselewengkan. Waktu zaman Pak Harto dibilang Pancasila menyesatkan, membuat rugi, membuat hancur negara. Tapi pada saat reformasi Pancasila diapakan? Ini lebih berbahaya dari perang senjata loh ini. Kita bunuh-bunuhan. Nah, kembali ke agama. Dari awal kemarin saya diminta khotbah di gereja. Saya bilang Tuhan tidak menciptakan agama. Bagaimana bangsa ini hancur gara-gara undang-undang. Tapi kalau saya ngomong begitu, anggota DPR musuh saya kan? Karena dia kalau dibilang begitu, iya benar. Kita buktikan aja nanti. Kita buktikan aja nanti. Ya, bagaimana undang-undang ini menghancurkan negara ini. Nah, karena negarawan itu ahli menata negara. Repli Harun bukan ahli menata negara. Nah, yang begini-begini kan nggak pernah diungkapkan. Loh, kalau saya silakan aja kalian potong kepala saya, nggak apa-apa. Kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Nah, saya tidak mau bersaing sama BPIP. I want to complete, not to compete. Oke? Nah ini. Nah, sekarang kita bicara Pancasila. Pancasila ini, ampun dah Tuhan, tidak tahu bahwa Pancasila itu adalah nilai-nilai dasar. Nggak ada yang salah, disalahkan. Ya kan, disalahkan. Waktu Bung Karno jadi presiden, Pancasila diselewengkan. Waktu zaman Pak Harto dibilang Pancasila menyesatkan, membuat rugi, membuat hancur negara. Tapi pada saat reformasi Pancasila diapakan? Nah, saya kebetulan masih beruntung. Saya hidup di 3 orde ini. Orde lama saya hidup, orde baru saya hidup, orde reformasi masih hidup. Tapi lihat, anak-anak kita yang ada sekarang ini, dia hanya cerita yang dia tahu. Mana tahu dia nggak hidup di orde lama kok. Dia nggak hidup di orde baru. Tambah lagi, malas baca buku, malas baca sejarah. Kalau Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Emangnya cuma Bung Karno mengatakan itu? Oh tidak. Banyak yang mengatakan itu, jangan meninggalkan sejarah. Malah justru ya, kalau saya sekolah ke militer ke militer di mana-mana pun, sejarahnya dulu yang diajarkan. Sejarah negara itu diajarkan. Kurikulum itu pertama masuk, kita udah sejarah dulu. Saya waktu ke Mongolia, sejarah Mongolia itu yang disampaikan. Bahkan di sana tertulis, Genghis Khan comeback. Lah ini kita kembali ke Mojopahit lagi sebenarnya. Mojopahit comeback. Tapi Mojopahit bukan kerajaannya. Mindsetnya Mojopahit itu yang harus comeback. Karena kita sudah war on mindset. War on perception. Ini lebih berbahaya dari perang senjata loh ini. Kita bunuh-bunuhan. Nah, kembali ke agama. Dari awal kemarin saya diminta khotbah di gereja. Saya bilang Tuhan tidak menciptakan agama. Nah, Tuhan tidak menciptakan agama. Di mana Tuhan menciptakan agama? Tapi kalau ada sekelompok mengatakan bahwa agama yang paling benar di mata Tuhan, di mata Allah adalah dia. Ya silakan aja. Nanti kan kebenaran akan dibuktikan karena Tuhan, ya Tuhan menciptakan ide itu dibuktikan. Nubuat itu digenapi. Siapa yang bisa bantah? Oh nggak bisa bantah. Kejadian-kejadian sekarang ini bisa dibantah nggak? Orang udah berapa ribu tahun Tuhan ngomong itu. Masih berlangsung nggak nubuatnya? Nah yang begini-beginilah. Jadi kita bicara Pancasila ini nggak gampang. Sekarang pertanyaannya kita balik. Ideologi apa yang bisa dipakai untuk kita pakai sebagai pondasi, sebagai dasar? Ya agar apa? Agar negara ini tetap utuh. Agar negara ini tetap tegak. Agar jati diri bangsa itu betul-betul bangsa Indonesia yang berpancasila. Tetapi apalagi tetap setia kepada amanat ya. Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oh, pembukaan Undang-Undang Dasar aja diobok-obok. Kita dipaksa sekarang. Dengan pemaksaan melalui apa? Melalui undang-undang. Padahal undang-undang itu rakyat tidak mau, tapi dipaksa kan? Nah itu tadi. Lihat,
Nanti di buku itu juga tertulis ya, bagaimana bangsa ini hancur gara-gara undang-undang. Tapi kalau saya ngomong begitu, anggota DPR musuh saya kan? Karena dia kalau dibilang begitu, waduh, iya benar. Kita buktikan aja nanti. Kita buktikan aja nanti. Ya, bagaimana undang-undang ini menghancurkan negara ini. Ya, cuman nanti di buku Kepemimpinan Negarawan. Kemarin juga Pak Opung JJ kan bilang, pulang katanya sama saya kan, saya nggak pernah itu mendapat literatur kepemimpinan negarawan. Yang ada adalah kepemimpinan nasional. Loh, saya bilang, kenapa kalau saya bilang kepemimpinan negarawan? Nah, karena negarawan itu ahli menata negara. Repli Harun bukan ahli menata negara, ahli hukum tata negara. Beda. Menata negara itu doktrin. Bagaimana dia menjabarkan tugas yang ada di pembukaan itu. Perintah konstitusi, contoh, melindungi segenap bangsa Indonesia. Bagaimana menjabarkan melindungi segenap bangsa Indonesia agar bangsa ini bisa diselamatkan. Kalau ideologi Tuhan sudah jelas bagaimana melindungi segenap manusia ciptaannya, dia menurunkan Tuhan Yesus kan. Nah, yang begini-begini kan tidak dipahami oleh saudara-saudara kita sebelah. Tapi itu tadi ya, kalau kita ingat apa kata Tuhan Yesus, dia juga masih turunannya Abraham. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Jadi saya melihat ini bagaimana kita mempersatukan bangsa ini. Orang sudah sampai ke bulan, kita masih sibuk dengan agama. Konflik agama, bahkan konflik di Indonesia ini sudah multi kompleks dan multidimensi. Konflik yang saya katakan dari awal dulu apa? War or conflict amongst the people. Bukan between, amongst. Sesama suku bangsa. Antar suku bangsa. Sesama agama. Antar agama. Coba, gimana? Sesama ras. Antar ras. Sesama golongan, antar golongan. Indonesia ini multi kompleks. Makanya dulu saya pernah diperingatkan oleh senior saya. Itu coba waspada itu. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi kita memahami Bhinneka Tunggal Ika itu juga sepotong-sepotong. Hanya teori. Oh, Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Bukan itu sebenarnya. Sekarang yang menciptakan kebinekaan siapa? Manusia? Oh enggak. Tuhan yang menciptakan kebinekaan. Dibikin kita berbeda-beda, dibikin kita berbahasa yang tidak sama. Jadi kalau ada bilang, oh Pancasila itu bahasanya bahasa Arab. Loh emangnya bahasa itu siapa yang menciptakan rupanya? Manusia. Yang begini-begini ini kan, oh itu musyawarah, itu bahasa Arab. Ya. Masalah kemanusiaan dan beradab itu bahasa Arab. Nah, boleh diarabkan. Tetapi kan bahasa yang lain juga ada kok. Civilization itu juga peradaban. Kemanusiaan, humanity sama aja. Jadi jangan mengklaim, oh bahwa Pancasila itu adalah punya kami. Ya, punya kami. Sekarang besok kita buka. Apa sih kesepakatan para founding fathers dulu? Ya makanya di sini juga saya tulis. Ketika seorang Bali mengatakan, tolong kata Allah diganti dengan Tuhan. Setuju, kan begitu. Tapi kok munculnya masih kata Allah. Yang bagi analisa saya kok sama 5 huruf. Ya 5 huruf. Allah sama Tuhan 5 huruf. Tapi di situ kenapa kok atas berkat rahmat, kalau yang sekarang yang ada ditulis itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, tapi tidak atas berkat rahmat Allah yang Maha Besar. Tidak Allahu Akbar. Nah, yang begini-begini kan nggak pernah diungkapkan. Loh, kalau saya silakan aja kalian potong kepala saya, nggak apa-apa. Saya sudah puas kok hidup ini. Ya kan? Kembali ke pangkuan Bapa di surga kan, bukan kembali ke sisi Tuhan loh ya. Telah berpulang ke hadirat Tuhan yang Maha Esa. Telah kembali ke sisi Tuhan. Oh, kalau saya maunya ke pangkuan. Yang begini-begini aja terminologi kita bingung kan? Nah, ini yang menjadi persoalan kita ya. Jadi kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari 6 pertanyaan. Mengapa? Ya, mengapa harus ideologi Pancasila? Siapa kita?
Kemudian apa itu yang ada di Pancasila itu apa? Apa itu yang ada di Undang-Undang Dasar 45? Saya mau sampaikan di situ ada nilai-nilai. Ya saya mengambil, bukan saya yang mengajarkan itu ya, Profesor Notonegoro itu. Makanya saya bilang saya beruntung. Ajaran Pancasila saya terima dari guru yang betul-betul orangnya brilian. Ya, orangnya kalem. Wah, ngajarnya enak. Tapi banyak yang karena tidak paham. Nah, sekarang kita bicara. Kemudian apa sih yang terkandung di pembukaan Undang-Undang Dasar? Di pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada pokok-pokok pikiran. Satu. Kedua, ada nilai-nilai dasar. Yang ketiga, ada makna dan substansi dari setiap alinea. Itu saya kupas. Karena itu tidak pernah diajarkan. Tidak pernah diajarkan. Apa sih pokok-pokok pikiran yang ada di pembukaan itu? Apakah nilai dasarnya? Apa makna dan substansi dari alinea 1, alinea 2, alinea 3, sama alinea 4? Dan bagaimana itu saling keterkaitan dari 1 sampai ke 4? Saling mengait. Sama dengan Pancasila juga. Kalau pelajaran Notonegoro dari Pak almarhum Profesor Dr. Notonegoro, dia bilang apa? Sila pertama ya mendasari sila kedua mendasari sila ketiga. Kemudian sila kelima didasari oleh sila pertama. Muter-muter, tapi orang bingung kan? Kalau orang yang paham dia tahu. Jadi jangan bilang, waduh, datang lagi satu yang jadi baginda sekarang ini kan. Oh, ketuhanan itu ditaruh di pantat zaman Bung Karno katanya coba. Nah, yang begini-begini, yang tidak jelas. Nah, kita akan jelaskan itu, ya. Mohon maaf, saya bukan orang yang pinter. Saya bilang, apapun yang ada di dalam pikiran saya, ataupun ada yang di dalam, katakanlah, kapasitas saya ya, mau karakter, mau kompetensi, itu karunia Tuhan kok. Karunia Tuhan. Jadi talenta, Pak Paul punya talenta sendiri, saya punya talenta sendiri. Saya tidak diajarkan di dalam kitab Kejadian, Adam diturunkan bukan untuk menguasai manusia, nggak ada. Menguasai ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan semua binatang yang melata di bumi beserta isinya. Tapi nggak ada kata-kata, Adam, supaya kau menguasai manusia, ada nggak? Di mana? Nggak ada. Nggak ada. Walaupun dia adalah raja. Walaupun dia adalah raja pertama ya yang diciptakan manusia. Nah, jadi memang banyak sekali persoalan di bangsa ini. Karena apa? Karena tadi kan Ibu siapa satu tadi bilang udah ditanamkan sejak kecil. Ya sudah kecil udah ditanamkan kan begitu. Jadi terus bagaimana? Nah, yang paling sulit bagi manusia, saya juga di militer itu udah lalu saya ajarkan. Yang paling sulit mencabut yang lama, memasukkan yang baru. Ide yang lama dicabut dan memasukkan ide yang baru. Susah sekali. Karena kita bukan komputer. Kalau komputer di-delete semua. Kalau manusia suruh delete, nggak bisa. Makanya ideologi itu tidak pernah mati. Ideologi Tuhan tidak akan pernah mati. Alfa dan Omega. Nah, ideologi manusia bisa mati nggak? Bisa hancur nggak? Bisa binasa nggak? Bisa. Pertama, kalau apa? Kalau kehendak Tuhan. Tuhan tidak suka dengan ideologi itu. Yang kedua, kalau pengikutnya merasa, oh ini nggak benar ini, ideologi ini. Tidak konsisten dia terhadap sumpahnya. Tidak konsisten dia terhadap ideologi yang dia dalami. Baru bisa. Tapi itu tadilah ya. Kalau seseorang ya dia bertobat. Sebenarnya kata-kata bertobat itu perlu kita jelaskan juga lagi, Pak Paul. Karena terminologi bertobat sama repent itu apa sih artinya? Saya memahami repent itu kembalikan mindset kita. Mesti change mindset. Karena semua dari mindset. Tobat itu pun datangnya dari mindset. Tapi udahlah, itu nanti jelaskanlah para teologi-teologi ini. Apologet. Saya hanya mengupas mengapa? Apakah masih diperlukan wawasan kebangsaan? Di era milenial, di era globalisasi. Kita masih membutuhkan wawasan kebangsaan nggak? Lah, jangan hanya dijadikan pandangan hidup, dipandang baru hidup. Jangan pandangan hidup, tidak bisa hanya pandangan hidup. Makanya tadi Bu Linda bilang, kita harus melaksanakan, bayangkan aja Pak Paul ya. Saya punya ajudan 3 orang ini, diperbantukan ke saya. Untuk membantu saya bikin buku. Mereka semua Muslim. Ya, Muslim. Kecuali yang 2, yang editor sama apa. Dia Kristen.
Ya. Nah ini ya dia baca juga, buka itu di Bible. Kau ketik itu di Bible, kejadian sekian, ketik. Dia ketik, nggak apa-apa. Saya bilang sama dia, saya tidak mengkristenkan Anda ya. Saya tidak mengkristenkan Anda. Saya bilang. Tetapi inilah kebenaran itu. Nah, ketik aja. Mau saya tanya. Terus kalau dari Muslim, menurut kalian Tuhan yang Maha Esa itu apa? Menurut kalian Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang itu apa? Tuhan yang Maha Adil itu apa? Tuhan yang Maha Bijaksana itu ada nggak? Ada, Pak. Nah, kemarin saya telepon. Bu Siti Padilla. Bu Siti Padilla, tolong saya dibantulah menjelaskan Tuhan yang Maha Esa itu apa bahasa Arabnya. Nggak usah tulisannya, kalau tulisannya bingung saya bilang. Bahasa Arabnya aja. Nah, dia kirim, makanya Siti Padilla juga masuk tim penyusun lah, gara-gara itu. Ya sudah nggak apa-apa. Nanti kita jelaskan lagi. Ke Buddha pun saya tanya. Ya, besok juga orang apa yang punya sekolah teologi Buddha, saya undang, datang dia. Saya datang, Bang Tobing katanya. Oke, bagus. Ya, dari Buddha saya undang juga, dari Konghucu. Lagi saya usahakan nih, nomor teleponnya dapat tapi nggak diangkat-angkat. Karena dia nggak punya WA, telepon aja. Kalau yang Hindu Wisnu, itu junior saya, nanti saya panggil. Dan dia anggota BPIP. Nah, jadi bicara ideologi Pancasila memang rumit. Karena apa? Sekian tahun kita sudah melupakannya, apalagi generasi muda ini. Bahkan mana simbol Garuda yang benar aja kita nggak apa kan? Nanti kita sampaikan mana simbol Garuda yang benar. Jadi kalau Bung Karno mengatakan saya bukan pencipta Pancasila, saya hanya menggali. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.